Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 42 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'u. Sam ada hukum gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Bunyi dengungannya M, tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Sama, ma hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena mim berbaris fathah panjang, maka mim panjang 2 harokat. Samma'u, mad tabi'i zahiri ya, karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka huruf ain panjang 2 harokat. Samma'una lil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibaca dengan jelas. Nah ini kan ada lam sukun ya, mana alifnya? Alifnya ini atau hamzah wasolnya ini dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah, tapi hukumnya tetap alif lam. Lam jar ya. Lil kadhibi akka, ka hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena kaf berbaris fathah panjang, maka huruf kaf panjang 2 harokat. Akalu, lu mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka lam panjang 2 harokat. Akaluna lis-suht. Lis ini juga hukumnya alif lam ya. Alif lamnya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf sin ya. Mana alifnya? Ini juga sama. Alifnya atau hamzah wasalnya dibuang karena kemasukan lam jar atau lam dengan harokat kasrah. Lis-suht. Oke, perhatikan cara baca huruf H ya, H-nya sukun, kemudian tak kalau berhenti disukunkan. Maka H dulu fokus kita baca sebagaimana sifat-sifatnya. Suh, alirkan dan taknya harus tetap terbaca ya. Suh. Jadi jangan sampai H-nya dipantulin, suhat, bukan suhat karena H bukan huruf pantul ya, melainkan dialirkan. Suh. Kemudian tanda wakafnya dinamakan dengan al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Fa in ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat. Karena ada nun sukun menghadapi huruf jim, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju jim disertai dengungan. Samar dan dengungannya sama karena jim makhrajnya dekat dengan nun. Fa in ja'u, ja hukumnya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah, hamzahnya u pada kata ja'uka, maka jim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ja'u, mad badal karena ada hamzah baris dhammah bertemu waw sukun, bunyinya dipanjangkan 2 harokat. Tapi ini lebih tepatnya adalah mad sibhul badal atau mad sabih bil badal karena posisi madnya ini ada di tengah atau di ujung ya, tidak di awal. Maka bedanya dengan mad badal adalah asal usul huruf madnya atau huruf wawnya ya. Jadi kalau mad badal huruf madnya berasal dari hamzah sukun yang diganti. Kalau sabih bil badal memang bawaan asli dari kalimatnya ya, madnya ini.
Ja'uka fah. Nah ini alifnya bukan mad, bukan pemanjang, melainkan ini hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, kalau di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Nah ini fa tetap pendek, fah. Fahkum. Kemudian ada hukum ikhfa syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf ba, maka mim sukun dibunyikan dengan dengungan. Tahan. Fahkum bay. Bay ada harfulin. Karena ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya lembut. Bainahum. Hum ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf hamzah, maka mim dibaca dengan jelas. Bainahum au. Au ada harfu lin. Sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya lembut. Au a'rid. Huruf ra berharokat kasrah dibaca secara tarqiq. Ya, bacanya tipis. Au a'rid. Huruf dhad punya sifat yang tidak dimiliki huruf lain, namanya istitalah, jadi ada makhraj yang memanjang. Au a'rid anhum. An ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun dibaca jelas. Anhum. Hum pendek ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk apabila berhenti. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.